Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Area Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengupdate database siswa ataupun mengedit database siswa yang ada di sekolah yang berada di Google Sheet yang ditampilkan di Google Site menggunakan Google Form dan APPS Script. Jadi misalnya di sebuah lembaga ataupun sekolah kita sudah memiliki database karyawan ataupun database siswa yang sudah kita inputkan melalui Google Sheet. Contohnya seperti ini, kita memiliki data nomor, nama, kelas, agama, dan alamat sebanyak misalnya 10 siswa ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini sudah kita input datanya, sudah kita masukkan ke Google Sheet ya. Ini kita ambil dari data Google Sheet ya. Biasanya di-input pada saat misalnya kalau siswa itu penerimaan siswa baru ya. Ini data-datanya atau kolomnya bisa kita sesuaikan sebanyak kolom yang ada, alamat, nama, misalnya ayah, nama ibu, pekerjaan, dan seterusnya banyak ya. Terus kita ingin ya, setelah kita memiliki data tersebut, yang mana data sebelumnya itu kita input berdasarkan dokumen ya, secara langsung atau manual ya, pada saat misalnya pendaftaran ya. Nanti operator ataupun administrator akan menginput data-data ini dan memasukkannya sesuai per kelas misalnya. Nah, misalnya sudah dapat datanya seperti ini. Nah, ini adalah data awal. Nah, berikutnya suatu saat, setelah kita memiliki data awal ini, terkadang ya kita ingin mengupdate-nya data ini oleh siswanya sendiri. Jadi nanti siswanya ataupun yang bersangkutan yang ada pada lembaga tersebut ataupun siswa yang ada pada sekolah tersebut bisa melihat datanya apakah sudah benar atau belum yang di Google Site ini. Misalnya ada data yang salah, ditampilkan salah, dia ingin mengeditnya, dia bisa langsung mengeditnya melalui tombol yang kita siapkan. Tombol ini adalah link menuju Google Form dengan petunjuk yang sudah kita cantumkan atau kita berikan. Nanti setelah itu datanya akan langsung berubah dan tampil di Google Site ini real time ya. Jadi seperti itu alurnya yang perlu kita pahami ya. Dan kelebihannya nanti bisa kita edit setiap saat ataupun berkali-kali. Data ini bisa kita rubah-rubah ya. Dan yang kita isi hanya data yang salah saja ya. Karena data yang sudah benar tidak usah kita isi, tidak usah kita update. Itu kelebihannya ya. Mungkin ini bisa berguna ya jika dikembangkan ataupun ada rekan-rekan yang mengalami masalah terhadap untuk pengeditan ataupun pengupdatean data-datanya database. Baik, seperti itu nanti kita akan praktekkan di akhir. Untuk yang pertama kali kita buat ya Google Sheet. Di sini saya sudah membuat database siswa, misalnya ada kolom nomor, nama, kelas, agama, dan alamat. Ya, biar cepat saya buat sedikit saja seperti ini. Nah, ini sudah kita ketikkan, yes.
sudah dapat data. Nah, nanti data ini kita tampilkan di Google Site ya. Kita tampilkan di Google Site datanya. Nah, setelah kita memiliki database ini, nah kita buatkan Google Form yang fungsinya nanti untuk mengupdate data yang sudah ada tersebut. Jadi Google Form-nya ini belakangan ya. Google Form-nya belakangan. Eh, Nah, di sini kita buat pertanyaan nama ini wajib diisi ya. Untuk kelas, agama, dan data lain tidak wajib diisi. Artinya apa? Nanti kita suruh siswa ataupun yang akan mengupdate datanya, mengedit datanya hanya mengisi yang akan di-update saja, data mana yang akan dirubah saja. Misalnya dia salah pada alamat, tinggal diisi saja pada kolom isian atau pertanyaan alamat. Nama harus diisi wajib karena ini kunci dalam pengeditan. Bisa kita kasih kunci berdasarkan nama atau list ataupun kode password ya. Baik, seperti itu sudah kita buatkan pertanyaan ya Google Form, terus kita ambil linknya, nanti kita akan ambil link tersebut kita tempel di Google Site. Dan jika sudah ada yang mengisi, maka bisa kita buatkan jawabannya di sini. Nah, kita buatkan jawabannya, kita masukkan ke file database di Google Sheet yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya sudah masukkan dan saya akan tampilkan lagi. Sebelumnya saya sembunyikan. Nah, di sini. Jadi ini responnya kita masukkan ke database tersebut. Kita buat settingan seperti ini ya. Nah, seperti ini, samakan kolom nama, kelas, agama, alamat sesuai dengan database yang ada di sini ya. Nama, kelas, agama, alamat. Oke. Nah, di sini kita tambahkan kolom bantu yaitu baris untuk mengetahui masing-masing data ini, nama 1 atau nama 2, nama 7 ada pada baris keberapa di database di baris ini. Misalnya nama 1 itu ada di baris ke-5, nama 2 ada di baris ke-6 di sheet database. Nah, kita buatkan tabel ambil referensi baris bersiswa. Misalnya nama 1 ada di baris 5, nama 2 ada di baris 6. Nanti ini akan kita ambil referensinya di kolom baris ini menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ambil B2, kunci pengambilannya adalah di nama ya. Saya contohkan ini di nama B2 mulainya sampai B terakhir. Database yang kita ambil ini G9 sampai H18, kita ambil kolom kedua ya. Ini kita ambil kolom kedua yaitu kolom nomor barisnya masing-masing data tersebut. Jika sudah kita akan mengetahui setiap ada respon dan yang mengisi, maka akan ketahuan nama 1 ada di baris 5, nama 7 ada di baris 6. Nanti data-data ini akan dipindahkan untuk kita timpakan untuk menggantikan data sebelumnya yang salah saja. Baik, itu sudah kita siapkan ya, Google Form, Google Sheet. Nah, terakhir kita buat juga di sini ke ekstensi app script. Kita buatkan scriptnya seperti ini. Nah, inilah script yang kita gunakan ya. Scriptnya untuk merubah mengupdate data tersebut. Misalnya function update database ya, variabel S1 itu kita ambil sheet database, S2 ambil sheet form respond, baris akhir kita ambil baris terakhir dari sheet form respond, terus baris data. Nah, baris data ini kita ambil dari form respond, rank F, dan baris terakhir kita ambil nilainya, karena di sini di form response baris F, nah baris terakhir datanya ini akan berubah-ubah, setiap baris akhir ini akan berubah-ubah. Kita ambil baris terakhir saja. Oke, kita ambil nilainya berapa.
menunjukkan ada di baris keberapa pengisi tersebut atau responden tersebut ya. Terus kita buat variabel nama dengan cara eh, dari sheet form respon kita ambil B, kolom B itu kan ada di kolom B nama, di sini kan ada di kolom B nama, C kelas, seterusnya berurutan ya. Kita ambil baris akhirnya dapatkan nilai sama, kolom kelas, agama, alamat sama. Terus kita buat formula if jika nama maksudnya nilai yang ada pada kolom nama itu kosong, eh, maka ya tidak usah dikopikan ya. Jika tidak kosong, ini adalah tanda tidak kosong. Jika tidak kosong maka ganti data sebelumnya. Jadi if nama ini seperti ini kosong, maksudnya jika di kolom ini ada yang eh, misalnya kolom kelas ini kosong, maka ini tidak akan kita kopikan ke database. Misalnya kalau ini ada isinya, maka ini akan menggantikan di kolom agama pada baris yang bersangkutan. Jadi seperti itu skripnya. Yang lain sama, jika kolom agama tidak kosong maka ganti ya dengan yang diinput dari Google Form tersebut. Ini rumusnya silakan rekan-rekan catat, screenshot saja ya. Silakan dipelajari skripnya. Setelah kita buatkan skrip ini, terus kita nah, baris data ini maksudnya baris data yang di deposit respon, kita ambil F baris terakhirnya, kita ambil nilainya ya. Nanti kan berubah-ubah sini. Untuk mengisi di S1-nya itu sheet database-nya C berapa, C ini kolom kelas, baris terakhir dapat isi dengan kelas di Google Form-nya. Jadi seperti itu. Terus kita buatkan juga pemicu. Nah, pemicunya, nah ini kita lihat pemicunya seperti ini ya. Jadi pemicu ini fungsinya untuk menjalankan script saat ada yang mengisi Google Form ya. Kita pilih fungsinya misalnya update database ya. Kita pilih script tadi dari spreadsheet sumber acaranya, terus saat mengirim formulir itu kita simpan ya. Sudah jadi ya, ini scriptnya sudah ada, pemicunya sudah ada. Nah, tinggal kita masuk ke Google site-nya ya, Google site-nya. Beli Google site ini seperti ini, kita sisipkan Google Sheet ya. Google Sheet ya, kita sisipkan seperti ini, kita sisipkan, sudah saya masukkan. Nanti bisa kita sembunyikan sheet form respon ini ya, bisa kita sembunyikan maka tidak muncul di sini ya. Oke, ini petunjuknya kita isi, kita tulis. Untuk mengupdate atau mengedit data silakan klik link yang di bawahnya, klik link yang ada pada, nah ini update data sesuai ini. Setelah itu diisi Google Form-nya, hanya yang akan dirubah datanya saja yang salah. Terus tekan tombol refresh untuk melihat perubahan datanya. Setelah kita buatkan seperti ini, kita publikasikan ya, kita publikasikan. Oke, misalnya kita kembali ke sini, sheet ini kita publikasikan, kita tidak usah kita sembunyikan ya. Oke, kita tes saja langsung di Google Site. Nah seperti ini ya. Ini sudah tampilan Google Site-nya ya, update data siswa. Saya mau mengupdate data siswa, data 9 ini
nama 9 dengan agama, misalnya agama Katolik, terus alamatnya Jakarta, ya. Caranya kita ke tombol update data siswa ini, ya. Jadi siswa nanti bisa melihat database-nya apakah sudah benar atau belum. Jika ada kesalahan datanya, maka perlu diupdate. Kalau sudah benar, tidak perlu diupdate. Oke, kita update, maka diarahkan ke Google Form. Misalnya saya akan mengupdate atau mengedit data siswa 9. Nah, silakan penulisan data nama ini atau kata kunci pengisian ini, inputan ini, kita buatkan tombol drop down-nya, pilihannya, biar sama persis pengetikannya. Di sini saya tidak buat karena sebagai contoh saja, ya. Misalnya siswa 9. Siswa 9 ini yang akan saya rubah agama sama alamatnya. Agama Katolik, misalnya alamatnya Jakarta. Oke, di sini tadi yang ini kelasnya sudah benar, tidak usah kita isi. Nah, ini yang akan kita isi, misalnya terus kita kirim. Kita cek di sini, ya, di Google Site-nya kita cek, terus kita ini kan belum berubah yang nama 9 ini, kita refresh. Nah ini berubah, ya, siswa 9 sudah berubah. Katolik Jakarta, ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita cek di sini nama 9. Nah, di sini tadi siswa 9. Ini tidak menemukan nilai karena saya salah ngetik di sini, ya. Kita hapus saja yang ini. Dihapus saja. Oke, tadi saya tutup juga yang ini. Bukan siswa 9, ya, nama 9. Oke, berarti kita update data siswa, diarahkan ke Google Form, nama 9, ya, harus sama. Saya update alamat saja, misalnya Jakarta. Sebelum saya kirim, perhatikan di sini alamat nama 9 itu masih di Desa Jatenggal. Oke, kita kirim. Oke, kita kirim. Nah, ini nanti akan berubah nama 9 dengan alamat Jakarta. Kita refresh. Nah, ini sudah berubah, ya, database nama 9 Jakarta. Nah, kita ingin mengupdate lagi data nama 5, misalnya kelas 7B, misalnya kelas 7B alamat misalnya Palembang, ya. Nama 5 kelas kita rubah 7B, agama kosongkan, alamat Palembang. Oke, kita update lagi datanya nama 5, ya. Oke, nama 5 kelas sudah kelas kita update 7B, kita rubah, agama tidak usah kita rubah, sudah benar, Islam, alamat Palembang. Kita kirim. Ya, sebenarnya bisa kita edit jawaban ini di Google Form-nya, ya.
menggunakan settingan Google Form ya. Cuman nanti dia itu tidak di database sesuai urutan nama siswa atau nama karyawan ya. Kalau dengan cara ini maka kita akan urut ya, pengeditannya akan urut. Oke, kita kembali ke sini. Ini nama 5 tadi kita rubah kelas 7B, alamat Palembang. Kita refresh. Nah, coba kita perhatikan nama 5 ya. Di database. Nah, berubah 7B alamat Palembang. Jadi seperti itu caranya, prosedurnya, alurnya untuk mengupdate, mengedit database menggunakan Google Form dari data yang sebelumnya sudah ada atau sudah kita inputkan. Jadi datanya sudah kita inputkan, terus membuat Google Formulirnya belakangan. Nah, jadi enak langsung teredit ya, diupdate, dirubah di urutannya ya. Baik, itu saja yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Aryo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.